Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Amma ba'du, ayyuhat talabah wa talibah, qabla an nabda dirasatana fil Quran wal hadis, hayya bina naqra niyat at-ta'allum lil Imam Al-Haddad sahib ar-ratib. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayya naqra surat al-Fatihah. Awalan nuhdiha ila almarhum al-maghfur laki Haji Ahmad Syekhu bin Haji Abdul Hamid, asallahu ayaghfira dzunubahum wa yataqabbal hasanatihim wa yaj'al qabrahum raudatan min riyadil jinan. Wa la nansa aidan al-Fatihah ila sahibir ratib sahibul musannif hadzal kitab al-Imam Al-Haddad sahibir ratib, asallahu ayyaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayyuhat talabah wa talibah, samihuli an atakallam baina ladaikum wa ubayyin lakum hadha daras bil lughatil indonesiyah tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Baik anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang ilmu Al-Quran hadis dengan tema yaitu hidup sederhana dan selalu menyantuni para du'afa dan fakir miskin. Tapi dengan wasilah keberkahan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Ustadz mengambil dari kitab beliau yaitu kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib, yaitu bernama kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yang mana dalam kitabnya beliau juga mengutarakan tentang bagaimana cara kita untuk berlaku, menyantuni dan juga rajin bersedekah, bergaul dan juga menyantuni para du'afa. Baik, marilah kita sama-sama memulai pengajian ini dengan membaca qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riqqatu 'alal mu'minin. Silahkan bagi anak-anakku semuanya untuk memberikan harokat terlebih dahulu. Ustadz akan bacakan satu paragraf, kemudian setelah itu ada sesi pembacaan, pengartian dan juga penjelasan. Baik, wa bidzalika wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu faqala fihi aqwakum fi dinillahi Umar qauluhul haqq wa ma lahu fin nasi min sadiqin.
Wa qad kana radhiyallahu anhu min aslabil mu'minina fi dinillahi wa ashaddahum akhzan bihi fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi hatta saratil absalu tudrabu bihi fi adlihi wa amarahu bil ma'rufi wa nahyuhu 'anil munkar wa qiyamuhu bil haqqi 'alal qaribi wal ba'idi radhiyallahu anhu wa an ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Oke. Baik, kita akan memasuki pembahasan. Wa ammar riqqatu 'alal mu'minina fa ayyakuna rahiman bihim mushfiqan 'alaihim wa dzalika min asyrafil akhlaqi wa afdalil khisali wa bihi wasafallahu rasulahu faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Oke, masuk ke sesi berikutnya yaitu pengartian dan penjelasan. Jadi judul tema pada kitab Shahih Diniyah yaitu berlaku menyantuni sesama mukmin. Wa ammar riqqatu dan adapun menyantuni berlaku baik alal mukminina terhadap orang-orang mukmin yang lain. Caranya fa ayyakuna sekiranya orang tersebut rahiman bersifat penyayang bihim kepada mereka. Jadi maksud dari hal tersebut adalah kita mempunyai rasa kasih sayang dengan sesama umat Islam, terutama umat mukmin. Yaitu ketika ada tetangga kita yang sesama mukmin sedang tertimpa musibah ataupun sedang sakit, kita selaku mukmin juga akan merasakan apa yang dirasa oleh tetangga kita tersebut. Dan juga ketika kita mampu untuk membantunya, hati kita akan bergerak dengan sendirinya untuk menolong orang tersebut. Oke, jadi itu salah satu cara bagaimana kita berlaku lemah lembut dan juga menyantuni para mukmin yang lain. Yang kedua, musyfiqon alaihim. Langkah yang kedua adalah orang tersebut sekiranya dapat berlaku ramah alaihim atas mereka. Ketika bertemu selalu menyapa dengan salam, assalamualaikum, ataupun cukup dengan senyuman, dan itu senyum adalah salah satu sedekah yang paling kecil. Oleh karenanya, hendaknya kita selalu bersikap ramah, tidak ada berprasangka buruk kepada sesama mukmin. Nauzubillah summa wal iyazu billahi min dzalik. Wadzalika dan adapun hal tersebut, kedua hal tersebut itu min asyrafil akhlak adalah termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Wa afdalil khisal dan kebiasaan yang sangat baik, yang sangat afdal.
Wabihi, dan dengan hal tersebut, wasofa, telah mensifati, telah memberikan contoh, siapa Allahu, yaitu Allah, Rasulahu, akan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum, laqad, benar-benar telah, ja'akum, telah datang kepada kalian semua, Rasulun, siapa? Yaitu Rasul, utusan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, min anfusikum, yang mana Rasul itu dari golongan kalian, azizun, orangnya mulia, ma'anitum, yang kalian lihat, harisun, dan beliau juga adalah penyelamat, alaikum, atas kalian semua, bil mu'minin, terhadap orang-orang mukmin yang lain, raufun, beliau penyantun, rahimun, dan juga penyayang. Bayangkan, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi kita sendiri telah menjadi contoh untuk kita semua. Sifatnya yang penyantun, sifatnya yang penyayang terhadap para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya, terutama sahabat dekatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita ketahui sama-sama beliau berdua ya sama-sama hijrah ke kota Madinah, singgah di sebuah gua, yang mana di gua itu pun ya banyak sekali hewan binatang buas seperti kalajengking dan juga kelabang, yang mana ketika itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq saking cintanya sama Nabi kita, beliau rela memasukkan jari-jari dan juga jari kakinya ke dalam lubang-lubang tersebut agar Rasulullah tidak tergigit dengan hewan-hewan tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar pun akhirnya menangis, meneteskan air mata. Dan ketika itulah baru Rasulullah mengetahui bahwa kaki sahabat, jempolnya sahabat Abu Bakar telah digigit oleh kalajengking. Tapi dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan? Dengan ludahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dioleskan ke kakinya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah, dengan izin Allah sembuh dengan sendirinya. Subhanallah. Mari kita lanjutkan. Oleh karenanya itu ya penting rasanya mempunyai sifat penyantun dan juga ramah tamah terhadap sesama mukmin. Kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Paragraf berikutnya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, wa man la yarham la yurham. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wala siyamin, bal bisalamatis suduri wasakhawatin nufusi warahmati bikulli muslimin. Artinya, waqala, dan telah bersabda juga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, ar-rahimun, adapun orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap sesama mukmin, yarhamuhumur rahman,
yarhamu, maka juga akan menyayangi dan juga mengasihi kepada orang-orang tersebut siapa? Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada kita, kita sayang, kita ramah, kita santun, kita kasih kepada sesama mukmin, kepada sesama muslim, Allah pun juga akan sayang kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita menyakiti saudara kita seiman dan seislam, bahwa nanti juga kebalikannya Allah pun nauzubillah min zalik akan berlaku sama seperti apa yang kita lakukan. Diteruskan oleh Nabi kita, waman la yarham, dan barang siapa yang tidak berlaku kasih sayang kepada sesama mukmin dan muslim, la yurham, maka tidak juga akan disayangi dan juga tidak akan dikasihi. Nauzubillah summa wal iyazu billahi min zalik. Paham semuanya? Oke. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, Inna abdala ummati, sesungguhnya orang-orang yang utama ummati dari umatku, yaitu siapa? Orang-orang yang ahli ibadah. Contohnya ya ustadz, contohnya kiai, contohnya ulama, orang-orang yang mempunyai kedudukan mulia dari umatku, yaitu umatnya Nabi Muhammad, itulah yadkhuluna jannah, tidak akan masuk surga, bikasratis sholah, dengan banyaknya sholat mereka, walasiyam, dan seringnya puasa mereka, bal, akan tetapi bisalamatis sudur, mereka semua akan masuk surga bisalamatis sudur, dengan selamatnya hati mereka, selamatnya jiwa mereka, selamatnya dada mereka, wasakhawatin nufus, dan juga murah hatinya jiwa mereka, warahmati, dan sifat belah kasih, bikulli muslimin, dengan setiap umat muslim. Jelas sudah di sini bahwa seluruh amal perbuatan kita, baik sholat maupun puasa, baik apapun juga, itu tidak menentukan kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan cara mengasihi sesama mukmin, mengasihi sesama muslim, itu malah justru dapat menjanjikan bahwa Allah pun akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Asallahu ayyudkhilana jannatahu bighairi hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah tanpa adanya hisab. Ustadz lanjutkan, qultu wala yufhamu min haza annal abdala laisu bimukathirina minas salati wassiyami, bal kanu mukathirina minhuma wa min ghairihima minal a'malis salihati, walakin hazihil awsafu allati wasafahum biha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qaddamathum ilallahi wa qarrabathum ilaihi,
li fadliha wa syarafiha aktsaru min ghairiha min baqiyati a'malihim as-salihati min baqiyati a'malihim as-salihati li'annaha min a'malil qulubi wa awsafis sarairi fafham. Artinya kultu di sini adalah fi'il madhi kemasukan dengan dhamir muttasil ya dulu ala ana. Berarti artinya adalah aku telah berkata. Berkata di sini tapi maksudnya adalah berpendapat, ya, berkesimpulan. Siapa? Yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dengan hadis di atas bahwasanya kesimpulannya adalah wala yufhamu, maka tidak dapat dipungkiri min haza, dari hal ini, anal abdal itu adalah orang-orang yang mulia, para ustadz, para kiai, para alim ulama, laisu bimukathirina minas salati wasyam, bukanlah mereka semua bimukasirin, yaitu dengan banyaknya salat mereka, wasyami, dan juga banyaknya puasa mereka, bal, akan tetapi, kanu, adanya mereka semua itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, mukassirina minhuma, yaitu banyaknya amalan salat dan puasa mereka, wa min ghairihima, yaitu dari selain dua hal tersebut, minal a'malis sholihati, yaitu dengan pekerjaan dan perbuatan amal-amal soleh yang lain. Walakin, akan tetapi, hazihil awsaf, sifat-sifat ini, allati, yang mana, wasofahum, telah mencontohkan bagi mereka para abdal, biha, dengan sifat-sifat tersebut. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qaddamathum, dapat mengedepankan mereka. Qaddama yuqaddimu, artinya adalah mengedepankan, ya, menjadikan jarak kita dengan Allah itu lebih ke depan. Qaddamathum ilallah, mengedepankan mereka ilallah, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrabathum, dan lebih taqarrub, mendekati diri mereka, ilaihi ay ilallahi subhanahu wa ta'ala, jarak mereka malah justru dapat mendekatkan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara mereka mengerjakan amal-amal yang soleh selain sholat dan puasa, yaitu berlaku ramah dan juga menyayangi kepada sesama umat muslim dan juga umat mukmin. Li fadliha, karena keutamaannya sifat tersebut, yaitu ar-riqqah, wa syarafiha, dan juga mulianya sifat tersebut, aktsaru, lebih banyak, min ghairiha, dari selainnya, min baqiyati a'malihim, yaitu dari sisa selain perbuatan soleh mereka, li'annaha, alasannya di sini yang perlu kita semua garis bawahi, li'annaha, karena sesungguhnya, ar-riqqah, sifat lembut, sifat ramah, sifat santun tersebut, itu min a'malil qulub, karena termasuk kategori perbuatan hati. Jadi justru dapat kita simpulkan, amal yang berdasarkan dari hati justru itu di mata Allah lebih baik dari apa yang dilihat oleh orang ataupun Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti salat dan puasa. Salat dan puasa tidak menjanjikan kita akan mulia di mata Allah, tapi justru perbuatan hati kita ikhlas
husnuzon, dan juga sifat ramah dan santun kepada sesama. Justru itu yang akan mendapatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ausafis sarair, ausaf jamak dari wasfun, yaitu sifat as-sarair adalah rahasia-rahasia. Fafham, maka ketahuilah olehmu. Wallahu a'lam bissawab. Aktafi huna darsana fi ilmi al-Quran wal hadis. Asallahu ayyan fa'ana bima 'allamana wa asallahu aidan ayyusahilana fi fahmid durus wa hibzid durus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.